Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Muslihatin Aziza. Saya dari kelas 10-9 nomor absen 17. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang dampak sosial informatika. Nah, sebelumnya apa sih itu informatika? Di dalam dunia akademis, informatika dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan aktivitas pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengeluaran, serta penyebaran suatu pengetahuan. Nah, selain itu, informatika juga berhubungan erat dengan komputasi atau perhitungan yang menggunakan mesin. Hal ini biasanya dapat menyangkut pengolahan data dalam jumlah besar yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, dalam hal ini, informatika di seluruh dunia sudah berkembang secara pesat. Tak kita sadari, zaman demi zaman, sistem informatika ataupun teknologi sangat cepat dalam berkembangnya. Hingga kita masuk ke dalam masa teknologi dan bahkan dikatakan bahwa 2045 merupakan salah satu masa di mana teknologi itu sudah berkembang dengan pesat. Seluruh kehidupan sehari-hari banyak menggunakan teknologi. Nah, kemudian dari sistem teknologi informatika ini kita memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan juga dampak positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dari informatika. Yang pertama yaitu dari segi dampak positifnya. Di sini ada yang pertama yaitu kemudahan dalam berkomunikasi, di mana sistem teknologi membuat kita mudah dalam berkomunikasi. Semisal, ketika kita tidak bisa bertemu dengan orang lain dalam suatu tempat atau secara langsung, kita dapat dengan mudah melalui telepon untuk menghubungi orang tersebut. Tidak perlu menggunakan surat yang harus kita mengantar ke kantor, yang harus membuat kita mengantar ke kantor pos ataupun menunggu selama beberapa hari. Namun dengan teknologi ini kita bisa segera menghubungi dan menerima jawaban dalam waktu hanya beberapa menit ataupun beberapa detik saja. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu sosial budaya. Teknologi sangat berpengaruh dalam sosial budaya, di mana teknologi ini dapat mempercepat dalam menyebarkan kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Semisal nih, sekarang yang lagi maraknya yaitu K-pop. K-pop berasal dari daerah di luar Indonesia, di mana tidak hanya di daerah asalnya saja, tetapi K-pop bisa menyebar di daerah-daerah negara-negara lain sehingga membuat warga masyarakat, terutama warga Indonesia, menyukai K-pop. Karena dengan teknologi, K-pop bisa populer dengan begitu pesat. Tradisi-tradisi yang ada di Indonesia juga bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia karena adanya teknologi. Di video, dimasukkan ke medsos, dan kita semua yang menonton bisa mengetahui ini adalah tradisi dari budaya ini. Kemudian, dampak yang ketiga yaitu perdagangan atau e-commerce. Di mana perdagangan zaman dahulu, kalau kita ingin membeli sesuatu hal, kita harus pergi ke tempatnya. Kita harus pergi ke pasar atau ke toko dan lain sebagainya. Namun, dengan berkembangnya teknologi, informatika memudahkan kita. Kita tidak harus pergi ke tokonya ataupun ke pasar untuk membeli barang. Kita cukup duduk di rumah, membuka HP kita atau gadget kita atau apapun itu aplikasi, tinggal kita klik, kita bisa mendapatkan barang yang kita mau hanya dengan duduk santai di rumah tanpa harus menggunakan kontak fisik secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu dalam dunia pendidikan, di mana dalam dunia pendidikan ini dirasakan oleh banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya kita sebagai pelajar dan Bapak Ibu guru. Belakangan ini, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2020, terjadilah sebuah dampak atau sebuah virus yang menyebar di seluruh negara, yaitu virus COVID yang membuat kita harus duduk di rumah. Hal itu menjadi awal berkembang pesatnya teknologi yang berpengaruh dalam teknologi.
bahwasanya ketika mengirimkan tugas kita tidak harus datang ke sekolah, kita bisa menggunakan teknologi. Ketika kita ingin melakukan sebuah pertemuan dimanapun kita berada, kita juga bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet atau pertemuan virtual lainnya. Dan juga sekarang telah berkembang berbagai macam media elektronik seperti papan tulis digital dan lain sebagainya, platform yang digunakan sebagai siswa dan guru untuk media pembelajaran. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang dampak positifnya, pasti ada yang namanya dampak negatif dari informatika teknologi. Dampak negatifnya di sini saya mengambil 4. Yang pertama yaitu penyalahgunaan teknologi. Teknologi tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan saja, tetapi terkadang ada juga orang atau masyarakat yang menyalahgunakan teknologi. Contohnya saja seperti menghujat atau menyebarkan berita hoax, ataupun membuli secara ketikan bahwa jarimu adalah harimaumu. Jadi kita hanya tidak perlu bertemu orangnya, tapi juga dapat membuli ataupun membuat kesehatan mental orang terganggu karena penyalahgunaan teknologi. Kemudian yang kedua, menurunnya kemampuan berpikir. Saat ini teknologi sudah semakin berkembang pesat, di mana segala sesuatu pembelajaran itu bisa dicari melalui teknologi seperti AI, Google, ataupun lain sebagainya, media internet, yang membuat para siswa atau kita semua berkurang dalam berpikir. Kemudian, yang ketiga, berkurangnya aktivitas sosial. Kebanyakan dari kita sekarang mager, keluar rumah mager, berinteraksi dengan tetangga saja kadang kita mager. Bahkan, kita lebih suka berinteraksi di rumah dengan gadget kita. Hal ini bisa membuat interaksi sesama manusia itu semakin pudar dan akibatnya bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu kecanduan internet dan game, di mana sekarang di kalangan pelajar ini banyak sekali marak terjadi kecanduan game. Tiada waktu, tiada hari tanpa game. 1 jam main game, istirahat bentar, kemudian main game lagi. Itu bisa berdampak negatif bagi kesehatan mental dan juga kesehatan fisik maupun psikologis bagi kita. Nah, kemudian gimana sih tips bijaknya dalam berteknologi? Tips bijak yang pertama, kita harus menggunakan teknologi secara seperlunya dengan menyeimbangkan dengan aktivitas atau interaksi dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, menggunakannya sebagai hal positif, digunakan sebagai mencari data yang baik, kemudian menghindari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga privasi data. Tidak semua data kita harus disebarluaskan di dalam media sosial maupun teknologi. Nah, gimana? Sekarang kita sudah tahu kan dampak sosial dari informatika teknologi. Jadi harapannya di sini kita bisa menggunakan informatika atau berkembangannya teknologi ini dengan bijak dan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.